Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul tentang manajemen persediaan lanjutan. Saya sebagai moderator atas nama Ali Muksin dan dibantu dua rekan saya atas nama Vinay Pratiwi dan Haditya Putra. Jadi sekilas manajemen persediaan lanjutan ini sering juga atau disebut juga dengan manajemen pergudangan atau tempat penyimpanan barang. Jadi manajemen persediaan ini sangat memeran penting terhadap kelancaran proses operasi perusahaan. Apabila suatu perusahaan itu mempunyai sistem manajemen persediaan barang yang sangat bagus, maka perusahaan itu akan memperoleh kelancaran dalam proses penyaluran barang atau proses produksinya, karena sudah diatur sistem pengeluarannya. Jadi manajemen persediaan lanjutan ini ada juga jenis-jenisnya, jenis persediaannya. Yang pertama, jenis persediaan berdasarkan fungsinya. Yang kedua, jenis manajemen persediaan berdasarkan fungsi dan posisi barangnya. Yang ketiga adalah manfaat manajemen persediaan. Manfaat manajemen persediaan ini terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, manfaat diskon kuantitas. Yang kedua, menghindari kekurangan bahan. Yang ketiga, pengontrolan persediaan yang lebih banyak. Jadi manajemen manfaatnya ini masih banyak bagi perusahaan, tapi kami terapkan hanya 3 aja. Yang keempat yaitu fungsi persediaan. Fungsi persediaan manajemen persediaan lanjutan ini ada 3, yaitu fungsi decoving, fungsi economic load seizing, yang ketiga fungsi antisipasi. Yang terakhir adalah persediaan dinilai dengan 2 metode. Jadi manajemen persediaan itu dinilai dengan 2 metode, yaitu metode berdasarkan harga pokok, yang kedua metode eceran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vinay Pratiwi dari kelompok 3 ingin melanjutkan presentasi dari teman-teman saya yang berjudul manajemen persediaan lanjutan, yaitu lebih dikenal dengan bagian penyetokan oleh perusahaan-perusahaan dan sebagainya. Terus saya mau membahas tentang jenis-jenis manajemen persediaan, yaitu ada batch stock, ada fluctuation stock, dan antisipasi stock. Jadi si batch stock ini biasa diartikan persediaan yang diadakan karena membeli atau membuat bahan-bahan atau barang-barang dalam jumlah yang lebih besar dan jumlah yang dibutuhkan saat itu. Kalau si anticipation stock yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan, dan fluctuation stock yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan. Lalu saya ingin membahas jenis-jenis persediaan menurut jenis dan posisi barang antara lain, yaitu ada persediaan bahan mentah, persediaan komponen-komponen rakitan, lalu ada persediaan bahan pembantu atau penolong, lalu ada persediaan barang dalam proses, dan ada persediaan barang jadi. Terus jenis-jenis persediaan barang mentah yaitu barang dalam wujud seperti besi, kayu, dan sebagainya. Persediaan komponen-komponen rakitan yaitu persediaan barang-barang terdiri dari komponen yang diperoleh dari perusahaan lain.
Ketiga ada persediaan bahan pembantu atau penolong, yaitu persediaan barang-barang yang diperlukan dalam proses produksi. Lalu ada persediaan barang dalam proses, yaitu persediaan barang-barang yang merupakan keluaran dari tiap-tiap bagian dan proses produksi. Dan yang terakhir ada persediaan barang jadi, yaitu persediaan barang-barang yang telah selesai diproses dan diolah di pabrik. Lalu ada manfaat persediaan. Jadi ada manfaat persediaan diskon kuantitas, yaitu diperoleh jika perusahaan membeli dalam kualitas yang besar. Lalu ada menghindari kekurangan bahan. Jika pelanggan datang untuk membeli barang dagangan kita, kemudian perusahaan tidak mempunyai barang tersebut, maka perusahaan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Lalu ada manfaat pemasaran. Jika perusahaan mempunyai persediaan barang dengan dagangan yang lengkap, maka pelanggan atau calon pelanggan akan terkesan dengan kelengkapan barang dagangan yang kita tawarkan dan sebagainya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 3 mengenai manajemen persediaan lanjutan. Kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu mengenai fungsi persediaan. Fungsi persediaan yaitu untuk menghindari keterlambatan barang, hilangnya barang, dan dengan adanya persediaan, maka operasional perusahaan dapat berjalan sehingga pelayanan terhadap konsumen dapat terus berjalan sehingga terhadap konsumen dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, di dalam buku manajemen persediaan aplikasi di bidang bisnis, fungsi utama persediaan itu ada 3. Yang pertama, fungsi decoupling, kemudian ekonomi lot sizing, fungsi antisipasi. Baik, saya akan sedikit menjelaskan mengenai fungsi decoupling. Fungsi decoupling adalah persediaan yang memungkinkan perusahaan untuk memenuhi permintaan langganan tanpa tergantung pada supplier. Nah, jadi persediaan barang mentah diadakan agar perusahaan tidak akan sepenuhnya tergantung pada pengadaan dalam hal kuantitas atau jumlah dan waktu pengiriman. Itu fungsi decoupling. Kemudian fungsi lot sizing, yaitu lot size ini perlu mempertimbangkan penghematan atau potongan pembelian dari biaya pengangkutan per unit menjadi lebih murah dan sebagainya. Nah, ini biasanya disebabkan karena perusahaan melakukan pembelian dalam kuantitas besar. Nah, jadi misalkan kan ada biaya sewa gudang, biaya investasi, kemudian ada risiko dan sebagainya. Ini makanya perlu dilakukan ekonomi lot sizing. Baik, yang ketiga, fungsi antisipasi. Jadi fungsi antisipasi itu apabila perusahaan menghadapi fluktuasi terhadap permintaan dan diperkirakan atau diramalkan berdasarkan pengalaman data-data masa lalu. Nah, perusahaan itu pasti jelasnya mempunyai data-data pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi memang harus diantisipasi bagaimana atau yang akan datang permintaan dapat diperkirakan atau diramalkan di tahun berjalan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat persediaan. Sebenarnya secara umum besar kecilnya inventory tergantung pada beberapa faktor. Yang pertama, lead time, yaitu masa tunggu material yang dipesan datang. Kemudian frekuensi penggunaan bahan selama satu periode. Frekuensi pembelian yang tinggi menyebabkan jumlah inventory menjadi lebih kecil untuk satu periode pembelian. Kemudian ada jumlah dana yang tersedia dan daya tahan material. Secara khusus, faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan adalah
Yang pertama, bahan baku. Bahan baku itu dipengaruhi oleh perkiraan produksi, sifat musiman produksi, dapat diandalkan pemasok dan tingkat efisiensi penjualan, pembelian, dan kegiatan produksi. Kemudian ada barang dalam proses dan sebagainya. Baik, jadi saya langsung ke kesimpulan dari manajemen persediaan lanjutan. Yang pertama adalah fungsinya membukukan keluar masuknya barang di setiap gudang dan membukukan nilai stok yang ada serta nilai barang yang sudah terjual selama periode tertentu. Kemudian memelihara keakuratan persediaan dengan melakukan stock of name. Kemudian memelihara data-data pemasok serta tiap harga item yang perlu dibeli. Secara periodik membuat laporan ringkasan keluar masuknya barang untuk dijadikan masukan dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi dalam melakukan administrasi keluar masuknya barang, ada beberapa metode juga yang dilakukan dalam metode persediaan lanjutan. Yang pertama ada metode FIFO. Metode FIFO itu di mana perubahan nilai barang didasarkan asumsi bahwa barang yang masuk lebih awal harus keluar terlebih dahulu. Kemudian ada metode LIFO, di mana barang yang masuk terakhir diasumsikan keluar paling awal. Kemudian ada metode rata-rata, metode penyesuaian harga jual barang didasarkan atas rata-rata harga barang masuk. Sekian presentasi dari kelompok 3 yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qaribun wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.